Soal nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan titik. Nah, adik-adik perlu diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini hanya untuk manusia. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 2, halal dan haram merupakan titik-titik antara yang hak benar dan yang batil salah. Untuk mengisi titik-titik tersebut, jawaban yang paling benar ada di pilihan B, yaitu batas. Soal nomor 3, berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah titik. Adik-adik diingat ketika kita membeli produk makanan, kita sebagai seorang muslim harus memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nah, ketika sudah pasti halal dengan logo halal yang resmi, makanan tersebut boleh kita konsumsi. Dan yang mengeluarkan logo halal yang resmi itu adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Soal nomor 4, berdasarkan hadis tersebut bahwa barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam titik. Nah, jawabannya adalah di pilihan A, yaitu Al-Quran. Nah, surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah, itu berada di surah Al-Maidah ayat 87. Kemudian soal nomor 5, lembaga Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya makanan di Indonesia adalah titik. Nah, seperti yang Kak Evan jelaskan pada soal sebelumnya, untuk lembaga Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya makanan di Indonesia adalah di pilihan A, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Soal nomor 5, secara sederhana, halal diartikan titik. Adik-adik perlu diingat, secara sederhana, halal berarti diperbolehkan. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 7, Surah Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai sendi kehidupannya, termasuk dalam masalah makanan. Islam memberikan syarat bahwa makanan dalam Islam haruslah memenuhi 2 syarat, yaitu titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 7, untuk bunyi dari surah Al-Baqarah ayat 168 adalah sebagai berikut. Nah, untuk 2 syarat dalam ayat tersebut adalah di pilihan D, yaitu halal dan thayyib. Soal nomor 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan bagi semua yang baik dan mengharamkan bagi semua yang buruk. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 9. Sebelum makan atau minum, umat Islam harus membaca titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 9, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, bacaan tahmid. Bagaimanakah bacaan tahmid itu? Nah, untuk bacaan tahmid ini berbunyi Alhamdulillah, yang memiliki arti segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pilihan B, bacaan basmalah. Bacaan basmalah berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, untuk pilihan D, bacaan ta'awuz. Bacaan ta'awuz
Ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang berarti saya berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, untuk jawaban soal nomor 9, sebelum makan dan minum, kita harus membaca basmalah. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 10, hukum asal diharamkannya suatu makanan yang sudah tersebut di dalam Al-Quran dan hadis disebut titik titik titik. Untuk nomor 10, ini jawabannya ada di pilihan B, yaitu hukum aini atau nama lainnya yaitu li ainihi. Soal nomor 11, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah, dan daging titik titik titik. Adik-adik, untuk jawaban soal nomor 11 ada di pilihan A, yaitu daging babi. Nah, untuk surah dalam Al-Quran yang menerangkan jika Allah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi itu ada di surah Al-Baqarah ayat 173. Dan untuk ayatnya adalah sebagai berikut. Nomor 12. Berikut ini adalah dua contoh bangkai binatang yang halal, yaitu titik titik titik. Adik-adik diingat untuk bangkai binatang yang dapat kita makan atau yang halal itu ada ikan dan belalang. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 13, semua jenis makanan atau minuman yang terbuat dari darah hukumnya titik titik titik. Adik-adik diingat untuk makanan atau minuman yang terbuat dari darah itu hukumnya haram. Jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 14, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengkonsumsi makanan haram karena akan berpengaruh buruk pada titik titik titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 14, Kak Evan akan memberikan beberapa contoh untuk makanan yang haram atau tidak boleh kita makan. Nah, contoh dari makanan haram itu seperti daging babi atau bisa juga daging yang dari hewan bertaring atau yang disembelih tanpa menyebutkan asma Allah. Kemudian selain daging babi, itu ada makanan yang berasal dari darah. Contohnya misalkan ada marus dan sebagainya. Selain itu ada beberapa minuman yang diharamkan oleh Allah, misalkan minuman yang mengandung alkohol itu juga tidak boleh kita minum. Nah, jawaban nomor 14 ada di pilihan A, yaitu kesehatan. Nomor 15, agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu makan yang halal karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan titik titik titik. Nah, kenapa sih ada makanan halal dan haram? Hal itu karena agama Islam sangat memperhatikan kesehatan untuk umatnya. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu kesehatan.